Ah, lagi bun, kalah aja. Hei Apijan, ngapain kau? Ih, main judi online kau ya. Nanti kau ketangkep polisi. Daripada kau main judi online, bagus kau ikut kami. Ada pelatihan loh di Dekranas. Latihan tenun. Kau nggak mau ikut? Di Dekranas dari pemerintah. Itu kau bisa dapat skill, bisa dapat uang. Daripada kau main judi online, kau mau daftar? Gimana dia? Kalau kau mau daftar, ayo ikut kami biar kita daftar. Sumatera Utara memiliki ragam wastra yang kaya. Wastra merupakan lembaran yang mencatat kolektif bangsa. Lembaran ini harus dilestarikan agar terus terjaga hingga masa depan. Dengan pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dekranasda Sumut mengambil kesempatan untuk menelurkan talenta-talenta tenun baru dari generasi Z dan milenial. PKW merupakan program rutin yang diadakan Kemendikbud yang bekerja sama dengan Dekranasda se-Indonesia. Dan tahun ini, Sumatera Utara diberi kesempatan untuk melatih sekitar 100 orang anak muda untuk menenun. Para peserta berasal dari seluruh Sumatera Utara. Selain dapat menelurkan talenta tenun baru, program ini juga diharapkan dapat menghasilkan wira-usaha baru. Dengan begitu, lapangan kerja pun dapat tercipta dan produksi wastra pun terus tercipta. Bahkan, inovasi-inovasi baru pun dapat tercipta. Pelatihan yang dilaksanakan Dekranasda Sumut diadakan di 2 tempat, yaitu di Galeri Dekranasda Sumut di Jalan Iskandar Muda Medan dan di UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM yang ada di Kota Medan. Para peserta yang berasal dari luar Kota Medan mendapat akomodasi, yaitu berupa penginapan dan konsumsi selama pelatihan. Para peserta yang berasal dari luar Kota Medan diinapkan dan difasilitasi milik pemerintah Provinsi Sumut, yaitu di UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM yang ada di Kota Medan. Peserta mendapat 250 jam pelatihan dari tanggal 24 Oktober hingga 30 November 2024. Para pelatih memiliki background yang tidak main-main di bidangnya. Tidak hanya pelatihan, para peserta juga mendapat modal usaha serta alat tenun usai pelatihan. Hal tersebut diharapkan agar para peserta dapat menjadi wirausaha baru di bidang tenun. Pelatihan berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Mampu menangkap pelajaran atau materi latihan yang diberikan pelatih. Hingga akhir pelatihan, para peserta telah mampu menghasilkan karya yang sudah bisa dipromosikan untuk dipasarkan. Para peserta pun mengungkapkan rasa senangnya mengikuti pelatihan ini. Kami dari peserta PKW tahun 2024 mengucapkan terima kasih Kemendikbud, terima kasih Dekranasda Sumatera Utara. Kebanyakan anak-anak muda tersebut tidak hendak melanjutkan pendidikannya setelah sekolah. Dan PKW menjadi harapan para generasi muda ini untuk melanjutkan asa menjadi wirausaha. PKW juga menghasilkan penenun generasi baru dan harapan baru untuk menjaga kelestarian wastra Sumut. Wastra adalah warisan kolektif Sumatera Utara. Awalnya pas kegiatan pelatihan ini, awalnya saya tengok pas giliran benangnya, kok rumit kali benang-benangnya halus-halus kayak gini, apa nggak makin rabun mata saya. Saya tengok pas proses menenunnya, kayaknya ribet kali, kayak gak ada bakat saya, apa bisa saya menenun. Setelah saya diajari sama instrukturnya yang baik, diajari satu persatu stepnya, mulai dari mengkanji, menghani, sampai
akhirnya membuat motif dan menenun. Saya ikuti lama-lama, oh ternyata saya bisa juga ya menenun ini. Harapan saya semoga Kemendikbud dan Dekranasda ada lagi membuat program seperti ini di tahun-tahun berikutnya, dan biar supaya menginspirasi kaum Gen Z untuk biar ada pemahaman tentang wirausaha dan melestarikan budaya. Awalnya ya bingung-bingung gimana gitu ya belajar tenun ini, tapi ya alhamdulillah sikit-sikit bisa kita pelajari. Ternyata kan Bu pelatihannya ada di Medan, baru dikumpulkanlah kami Bu semua dari kabupaten-kabupaten, contohnya Bu Kabupaten Kaput, dari dari Batubara, Langkat, banyak lah Bu. Dikasihlah kami pelatihan menenun. Awal-awalnya sih Bu susah, tapi lama-kelamaan menyesuaikan lah Bu, banyak ketemu teman-teman baru, pengalaman baru lah Bu. Pertama kalinya itu Bu, kami disuruh Pak Junjung mengkanji lah Bu. Dijemur-jemur lah kami Bu di bawah matahari tuh, pakai kanji Bu. Baru ditunggu lah Bu sampai kering, harus katanya sih Bu, harus keras sekali Bu biar cantik dia, kalau enggak kasar Bu benangnya. Habis itu Bu disuruhlah kami menggulung benang. Nama penggulungan benangnya itu apa? Kalau nggak tahu lagi lupa Bu. Baru Bu disuruhlah kami mengani, baru habis itu bertenun lagi ini Bu. Rata-rata minat mereka memang ada ya, dan ketekunan mereka sih sebenarnya yang paling saya salut, mereka sangat antusias untuk nanya gitu. Jadi mereka nggak pasif gitu, ketika mereka tidak paham mereka nanya. Ya karena memang targetnya kan selama 21 hari di kelas saya itu memang harus selesai menyelesaikan satu kain, dan biasanya nanti ada 2-3 hari itu ada evaluasi lagi, karena setiap materi itu ada kayak penilaiannya, nanti kita ulang lagi, jadi siapa yang belum paham gitu di bagian yang mana dia belum paham. Kesulitannya lebih kayak bahasa sih. Saya biasanya kan bahasanya bahasa ibu atau bahasa yang daerah, jadi saya menerjemahkannya. Jadi karena memang tidak ada bahasa Indonesia alat itu kan, misalnya balobas, jadi penggaris, baliga, nggak ada bahasa Indonesianya, jadi tetap baliga. Jadi mereka penyebutannya di situ yang kurang, jadi masih butuh waktu. Kemarin mereka di materi pengenalan alat, jadi mereka agak terbatas bahasanya gitu, karena masih baru mereka mengenalnya. Ya sebenarnya memang perlu banget ya, karena begitu adanya regenerasi, kelestarian motif itu sendiri akan tetap terjaga. Bahkan jadi ada inovasi lagi kan, ketika ada misalnya penenun yang muda, ketika mereka melestarikan, bahkan mereka bisa menuangkan ide atau kreasi baru di dalam ulos itu. Menurut saya sih ini kan kegiatan kolaborasi dengan Kemendikbud. Kalau menurut saya selesai kegiatan ini kalau boleh, ini memang ya kegiatan tahunan kalau boleh dari Dekranas. Jadi tanpa misalnya ada dari Kemendikbudnya, tetap ada kegiatan ini. Kalau misalnya rutin setiap tahun, ya intensif ya selama 3 minggu atau selama 1 bulan, untuk ya bisa jadi misalnya di daerah dibuat, atau di daerah mana yang misalnya seperti Langkat atau Batubara mungkin yang memang butuh banget pelestarian budayanya, dan ada memang anak muda yang minat. Menurut saya Dekranasda Provinsi Sumatera Utara sangat bisa membantu banget tuh menjadi kayak gitu. Saat ini sedang dilaksanakan pelatihan program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2024, di mana program ini adalah sinergitas antara Dekranas Pusat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dulu namanya Kemendikbudristek ya, bersama dengan Dekranasda Provinsi Sumatera Utara. Jadi saat ini kita melatih anak didik sebanyak 100 orang, dan ada 2 kelas. 1 kelas dari Kota Medan dan 1 kelas lagi dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Jadi ada 12 kabupaten kota yang mengirimkan anak-anak didik untuk kita bina, kita didik di sini untuk belajar kewirausahaan dan keterampilan bertenun. Nah, jadi kan ini program pelatihan PKW ini bukan hanya dididik keterampilan, tetapi mereka mulai dari
pendidikan kewirausahaan, kemudian belajar keterampilan, nanti juga mereka akan diberikan pelajaran tentang marketing, kemudian permodalan dan pemasaran online. Dan kita juga kerjasama dengan beberapa mitra, antara lain Bank Sumut, kemudian LKP, Lembaga Keterampilan Pendidikan, kemudian ada beberapa mitra-mitra kita, UKM-UKM yang ada di Sumatera Utara. Jadi nanti setelah mereka selesai dari pembelajaran ini, semua mitra kita dan kita juga akan mendampingin mereka, alumni siswa pendidikan kecakapan wirausaha ini selama 1 tahun ke depan. Selesai mereka nanti pelatihan, akan diberikan bahan dan alat rintisan usaha. Untuk alatnya itu alat tenun gedokan masing-masing 1 orang 1, dilengkapi dengan penggulung benang, alat hani, dan keperluan lainnya. Kemudian diberikan juga benang untuk modal mereka nanti untuk bekerja setelah selesai. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dekranasda Pusat yang telah memilih Sumatera Utara menjadi salah satu lokasi untuk PKW Tekun Tenun tahun 2024. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah memberikan biaya anggaran dari pusat untuk pembelajaran anak-anak siswa didik kita ikut di pelatihan PKW Tekun Tenun tahun 2024 di Sumatera Utara. Tentunya output yang mau kita dapatkan adalah bahwa kita akan mendapatkan anak-anak kita, generasi muda kita ini untuk tetap melestarikan apa yang menjadi warisan di kita. Kita di Provinsi Sumatera Utara ini sangat luar biasa banyaknya. Ada tenun untuk ulos, ada hande-hande, motifnya juga beraneka ragam. Nah, kalau nggak salah hari ini, kalau di sini kalau nggak salah motifnya ini sadum ya, sadum. Ini salah satu motif yang ada di Sumatera Utara. Tentu pertama adalah kita mengajak anak-anakku ini untuk melestarikan. Kedua adalah sama dengan namanya PKW, kita ingin memberikan keterampilan untuk mereka, karena mereka itu harus berdaya, gitu kan. Mereka berdaya ketika mereka mempunyai keterampilan, mereka berdaya, mereka akan mendapatkan keluarga-keluarga yang tangguh, yang nanti insya Allah mereka adalah calon-calon ibu rumah tangga, kepala rumah tangga yang akan memberikan pendidikan untuk anak-anaknya. Ini kakak baru sekali ini kan, belum pernah melakukan penenunan, tapi coba dilihat hasilnya luar biasa. Rata-rata di sini ini belum pernah menenun. Mungkin ada beberapa yang melihat ibunya menenun dan lain-lainnya, tapi sebagian besar, mungkin kalau saya bilang 90% mereka baru belajar di sini. Kalau melihat hasilnya, luar biasa. Artinya di sini anak-anak berbakat semua ini. Hanya tinggal bagaimana kita selaku pemerintah daerah, kemudian Dekranas juga melakukan membina mereka, mendidik mereka. Kami sudah bekerja sama dengan Dekranas Sumatera Utara untuk pelatihan PKW Tenun tahun 2024. Dengan ini kami juga membantu para peserta yang telah menghasilkan tenunannya dalam bidang pemasaran. Dekranasda Sumut Sumatera Utara bersedia membantu semua peserta PKW tahun 2024. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Sumatera Utara merupakan wadah bagi para pengrajin untuk meningkatkan daya saing produk-produknya. Dekranasda membina pengrajin produk-produk unggulan se-Sumatera Utara. Di antaranya tenun, anyaman, ukiran, tembikar, dan produk kerajinan lainnya. Saat ini, Dekranasda Sumut dipimpin oleh penjabat Ketua Dekranasdanya, yaitu Ibu Tias Patoni. Dekranasda Sumut memiliki 2 galeri kreasi. Galeri kreasi Sumut pertama terletak di Jalan Iskandar Muda, Medan, atau di kantor Dekranasda Sumut. Sementara galeri kreasi Sumut kedua terletak di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. 2 galeri ini merupakan kekuatan Dekranasda untuk mempromosikan produk UMKM lokal pada wisatawan lokal maupun mancanegara.
Dekranasda Sumut juga gencar melakukan promosi lewat pameran di berbagai tempat di Indonesia hingga luar negeri. Dengan kekuatan dan dukungan yang ada, Dekranasda Sumut akan terus berpacu dan mendorong daya saing pengrajin-pengrajin Sumut.